Hai semua, saya Indrawati Namwila dari tingkat 2C Prodi Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan karbohidrat dan strukturnya. Karbohidrat atau sakarida adalah senyawa organik yang terdiri atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat memiliki berbagai fungsi dalam tubuh makhluk hidup, terutama sebagai bahan bakar, cadangan makanan, dan materi pembangun. Monosakarida adalah karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis lagi menjadi gula yang lebih sederhana. Monosakarida dapat dikelompokkan berdasarkan letak gugus karbonilnya. Jika letak gugus karbonil di ujung, berarti monosakaridanya digolongkan ke dalam golongan aldosa. Disebut aldosa karena gugus karbonil yang berada di ujung membentuk gugus aldehid. Jika gugus karbonil terletak di antara alkil, berarti gugus fungsional digolongkan sebagai golongan ketosa. Disebut ketosa karena gugus karbonilnya membentuk gugus keton. Contoh dari monosakarida itu sendiri yaitu yang pertama glukosa. Glukosa adalah suatu aldoheksosa dan sering disebut dekstrosa karena mempunyai sifat dapat memutar cahaya terpolarisasi ke arah kanan. Glukosa terdapat dalam buah-buahan masak, terutama dalam anggur. Glukosa terbentuk dari hidrolisis pati, glikogen, maltosa, dan dapat diragikan menjadi etanol dan gas CO2. Struktur glukosa itu sebagai berikut. Yang kedua, fruktosa. Fruktosa adalah gula ketosa yang merupakan makanan berenergi yang pada akhirnya akan dioksidasi menjadi karbon dioksida dan air dalam sel-sel tubuh. Fruktosa terdapat bersama dalam madu dan buah-buahan. Rasa manis melebihi glukosa dan sukrosa. Strukturnya itu sebagai berikut. Yang ketiga, galaktosa. Galaktosa merupakan monosakarida yang dihasilkan dari proses gula susu mamalia. Galaktosa di alam tidak ditemukan dalam keadaan bebas. Contoh strukturnya yaitu sebagai berikut. Disakarida. Disakarida tersusun dari dua molekul monosakarida yang jenisnya sama ataupun berbeda. Disakarida terjadi karena penggabungan dua molekul monosakarida dengan pelepasan air. Contoh disakarida, sukrosa, laktosa, maltosa. Dua monosakarida dapat membentuk disakarida melalui ikatan glikosida. Sukrosa atau sakarosa disebut juga gula tebu. Gula ini lebih dikenal dengan sebutan gula pasir. Strukturnya yaitu sebagai berikut. Laktosa disebut juga gula susu karena terdapat dalam air susu. Air susu ibu atau ASI mengandung 5-8% laktosa, sedangkan susu sapi mengandung 4-6% laktosa. Contoh strukturnya yaitu sebagai berikut. Maltosa. Maltosa disebut juga gula gandum karena diperoleh dari hasil hidrolisis amilum atau pati dengan katalis diastase atau hasil hidrolisis glikogen dengan katalis amilase. Contoh struktur maltosa yaitu sebagai berikut. Polisakarida. Polisakarida tersusun oleh lebih dari 20 atau lebih molekul monosakarida. Contoh polisakarida yang pertama, amilum atau pati. Amilum merupakan polimer glukosa dalam bentuk ikatan alfa yang terdiri atas kurang lebih 500 unit. Terbentuknya amilum dalam tumbuh-tumbuhan merupakan hasil reaksi fotosintesis. Contoh strukturnya yaitu sebagai berikut. Yang kedua, glikogen. Glikogen terdiri atas satu satuan D-glukosa, kurang lebih 1000 unit, merupakan makanan cadangan yang terdapat dalam hati, jaringan hewan menyusui, dan manusia. Contoh strukturnya itu sebagai berikut. Yang ketiga, selulosa. Selulosa merupakan penyusun utama dinding sel tumbuhan. Selulosa terdiri atas satuan D-glukosa yang terdiri atas 1000-3000 unit, sehingga sukar dicerna oleh enzim manusia. Contoh strukturnya yaitu sebagai berikut. Polisakarida adalah karbohidrat yang jika dihidrolisis menghasilkan 3-8 satuan monosakarida. Polisakarida adalah sejenis karbohidrat rantai pendek yang berfungsi sebagai prebiotik dan merupakan komponen terbesar ketiga di dalam ASI setelah laktosa dan lemak. Glikoprotein. Glikoprotein adalah suatu protein yang mengandung rantai oligosakarida yang mengikat glikan dengan ikatan kovalen pada rantai polipeptida bagian samping. Struktur ini memainkan beberapa peran penting, di antaranya dalam proses proteksi imunologis,
pembekuan darah, pengenalan sel-sel, serta interaksi dengan bahan kimia lain. Contoh glikoprotein adalah alfa-1 asid glikoprotein atau AGP dan orosomosid atau ORM. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe.